Bapak Ibu teman-teman semuanya, apakah masih bingung terkait dengan RHK pada pengelolaan kinerja guru ya? Bahkan ada yang baru mendengar RHK ya. Apa itu RHK ya? Nah, RHK itu kurang lebih rencana hasil kerja yang ini tentu berkaitan dengan pengelolaan kinerja guru di PMM ya sekarang ini 2024 ini. Kita akan bahas terkait dengan RHK ini dan kita bahasnya langsung di dalam aplikasi PMM ya. Sekali lagi langsung di dalam aplikasi PMM, jangan lewatkan video ini. Semoga ini nanti bisa menjawab kegelisahan, kepenasaran teman-teman sekalian pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ali Janal. Kembali kali ini akan berbagi berkaitan dengan pengelolaan kinerja guru dan kita langsung di sini akan menampilkan yang ada di dalam aplikasi PMM terkait dengan pengelolaan kinerja guru. Nah, di dalam PMM langsung saja ya. Nah, kalau di sini dilihat teman-teman ya, ada urutan ya terkait dengan pengelolaan kinerja guru ya. Nah, ini kurang lebih ada 3 tahapannya. Ada hasil kerja utama, hasil kerja tambahan, perilaku kerja. Nah, kita akan bahas di sini lebih fokus bagaimana RHK-nya ya, rencana hasil kerjanya ya, yang utamanya tentunya ya. Dan kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat satu persatu di sini teman-teman. Jadi nanti ada RHK-nya ya. Dan kemudian juga ada bukti dukungnya apa, apakah sertifikat ataukah yang lain, nanti teman-teman akan bisa melihat sendiri. Kemudian target kuantitasnya berapa kali ya, lalu target waktu tentu per semester dan poinnya teman-teman ya. Jadi ada beberapa komponen ya, RHK-nya, bukti dukung, kuantitas, target, dan poin. Tapi kalau target ini sepertinya sama semua per semester ya. Ya itu oke. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, ini teman-teman poinnya 4 ya, poinnya 4. Buktinya adalah sertifikat. Jadi ketika teman-teman mengikuti kegiatan ini, maka harus ada sertifikatnya nanti sebagai buktinya. Targetnya kalau misalkan dalam satu semester teman-teman targetnya 2 kali ya diisi 2. Kalau misalkan 1 kali ya diisi 1. Begitu nanti ya. Nah, ini poinnya adalah 4 kalau 1. Kalau 2 ya poinnya tentu akan menjadi 8. Nanti kurang lebih seperti itu. Nah, yang penting nanti dilihat hasil akhirnya. Jangan sampai kurang dari 32 ya, itu kuncinya ya. Nah, kita lanjut untuk RHK berikutnya. Jadi ceritanya ini kita review ya, kita unboxing gitulah istilahnya. Unboxing ya, kayak barang saja ya. Nah, yang berikut meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini kalau menjadi peserta komunitas ya, untuk berbagi praktik baik ya, itu 4 poin juga. Ya, buktinya sertifikat. Kalau kuantitasnya 2 kali, ya 4 kali 2 tentu 8. Oke. Nah, berikut kita lihat lagi. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak. Nah, kalau teman-teman menjadi penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik, ya. Sekali lagi, mengadakan minimal 3 kegiatan, buktinya adalah sertifikat, ya. Ini satu kegiatan, tentu hasilnya 36 poin. Wah, besar sekali nih ya. Besar sekali teman-teman ini, 36 poin ya. Dan yang berikut ada lagi, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Ini teman-teman ya, nilainya 8. Kalau 2 berarti 16. Kalau 1 ya 8 begitu ya. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Ya, oke ya. Kita next lagi. Berikutnya rencana hasil kerja lagi yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, ini dia kalau teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM khususnya ya, itu poinnya 8. 1 sertifikat di PMM yang pelatihan mandiri aksi nyata itu ya, poinnya 8. Nah, kalau teman-teman satu semester itu menargetkan misalkan 2 sertifikat, ya poinnya akan 16. Tapi kalau teman-teman targetnya 3, maka akan 24. Begitu teman-teman ya. Nah, ini untuk beberapa tadi. Nah, kita review lagi yang lain ya. Ini kebetulan yang sudah termuat. Nah, yang lain coba kita lihat. Yang ini, meningkatnya kompetensi mulai peran sebagai peserta coaching atau mentoring
pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Coba kita lihat. Nah, ini buktinya juga sertifikat. Ya, kalau teman-teman sebagai peserta coaching ya, atau mentoring pengembangan, ya sertifikat. Ya, kalau satu kegiatan 4. Ya, kalau lebih ya tinggal dikalikan saja. Begitu. Nah, kita lihat lagi yang berikut. Nah, ini penelaah aksi nyata. Nah, kalau teman-teman menjadi validator di aksi nyata, yaitu nilainya 6. Ya. Nah, buktinya adalah laporan, teman-teman. Ya, laporan. Laporan bahwa teman-teman telah melaksanakan tugas sebagai penelaah aksi nyata. Itu. Kita review lagi yang lain. Ini coaching tadi sudah. Berikut, nah ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik baik. Ya, penelaah cerita baik 6 juga. Kemudian penelaah aksi nyata juga 6. Penelaah perangkat ajar juga 6 ya. Nah, kalau perangkat ajar ini laporan ya. Kalau penelaah ini rata-rata buktinya laporan. Kemudian kita lihat lagi ya, sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Nah, ini buktinya adalah kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Ya, ini buktinya. Ya, buktinya kumpulan konten teman-teman sudah terbit di PMM. Itu nilainya 6. Nah, kalau kontennya itu kuantitasnya itu 2, ya tinggal dikalikan nilainya ya. Itu, dan kita lihat lagi, review lagi. Yang berikut adalah sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Ya, ini laporan nilainya 8 ya. Kita review lagi. Yang berikut adalah ini ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach ya, sebagai coachnya atau mentor, fasilitator atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi pada guru ya. Ini nilainya 12 poin. Buktinya sertifikat, kawan-kawan ya. Nah, kita lihat lagi yang belum. Ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya ya dalam wadah atau ajang dapat 12 ya. Buktinya adalah piagam. Nah, kalau teman-teman mendapat penghargaan misalkan juara ya, guru inovatif ya, guru dedikatif dan lain sebagainya, ada bukti dukungnya piagam, nilainya 12 ya. Tapi ini agak repot juga ya kalau sudah direncanakan ya, rencana hasil kerjanya, tapi nanti dalam satu semester ternyata tidak dapat hadiah atau tidak dapat penghargaan, kan tidak tercapai nanti ya. Ini ya dilematis juga ini ya. Nah, kita berikut lagi. Nah, penyusun perangkat ajar. Nah, ini perangkat ajar ini nilainya tinggi, teman-teman. Nilainya 24. Buktinya adalah perangkat ajar yang sudah terbit di PMM. Ya, di menu perangkat ajar di PMM itu ya sudah tampil. Kalau satu perangkat ajar itu nilainya 24, maka kalau 2 perangkat ajar 48. Wah. Oke ya. Asik juga ya. Dan berikutnya sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja. Nah, sertifikat buktinya 24 ya. Dan yang belum lagi, nah ini dia. Kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan atau bidang teknis relevan seperti guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah, 128 poin. Poin paling besar ini ya kalau teman-teman ikut guru penggerak. Nah, teman-teman, yang bisa ditambahkan untuk semester ini adalah untuk guru penggerak yang angkatan ke 9 ya. Jadi kalau teman-teman adalah guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 9, itu sekarang boleh ditambahkan. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman itu ditambahkan, otomatis nanti sebelum Juni itu kan sudah selesai pendidikannya. Apalagi sekarang kan kalau tidak salah sudah sampai modul 3. Ya, jadi itu bisa dimasukkan. Berbeda kalau angkatan 8 itu kan sudah selesai tahun kemarin 2023, tidak bisa. Atau bahkan angkatan 10 itu juga tidak bisa, karena kalau direncanakan tahun ini kan otomatis tidak akan terrealisasi ya. Nah, bukti terrealisasinya apa? Tentu adalah sertifikat. Itu saja kuncinya. Kalau satu semester ini
tidak memungkinkan untuk mendapatkan sertifikat itu, ya sudah, jangan diisi aja. Itu mungkin sedikit tips ya, sedikit tips. Dan semuanya ini, RHK ini tentu harus diperhatikan sesuai, relevan, substansinya dengan kondisi teman-teman, apa yang ingin dikembangkan di sekolah teman-teman, apa yang masih kurang pada rapor pendidikan teman-teman. Itu saja intinya ya. Jadi jangan sampai hanya sekedar kumpul angka saja ya, yang tidak tahu jelas entah kemana ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat. Tulis di komen kalau ada pertanyaan, dan sampai jumpa.